wilayah pedesaan Benggala Barat, India, ada satu hiburan unik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa, yaitu pertarungan sound system rakitan lokal. Saat malam tiba, jalanan dan lapangan desa berubah menjadi arena perang suara. Tumpukan speaker raksasa dibawa menggunakan truk atau gerobak modifikasi, lalu dipasang saling berhadapan sambil memuntahkan dentuman bass yang begitu keras hingga tanah dan rumah warga ikut bergetar. Budaya ini sebenarnya berasal dari tradisi festival keagamaan Hindu yang sudah berlangsung sejak lama. Dalam setiap perayaan, warga biasanya membangun pandal, yaitu tenda besar tempat arca dewa dipajang selama acara berlangsung. Antar kampung sering berlomba membuat pandal paling ramai dan paling menarik perhatian. Selain dekorasi megah, musik keras melalui pengeras suara menjadi salah satu cara utama untuk menarik massa. Lagu religi, musik Bollywood, hingga remix lokal diputar tanpa henti, dan dari situlah kebiasaan adu volume perlahan mulai tumbuh. Seiring waktu, tradisi itu berkembang menjadi budaya sound battle seperti sekarang. Para pemuda desa mulai merakit sound system sendiri dengan jumlah speaker yang semakin besar dan kekuatan bass yang lebih ekstrim. Awalnya hanya hiburan sederhana di lapangan desa, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi ajang gengsi antar kampung. Mereka rela menghabiskan uang untuk membeli ampli rakitan, memodifikasi audio, bahkan membuat remix lagu sendiri agar terdengar paling menghentak dibanding tim desa lain. Di daerah pedesaan Bengal yang minim hiburan modern, acara seperti ini menjadi hiburan utama masyarakat. Setelah seharian bekerja di sawah atau ladang, warga akan berkumpul di malam hari untuk menonton sound battle secara gratis. Suasananya meriah, penuh lampu warna-warni, dan dipadati warga yang datang mendukung tim desa mereka layaknya pertandingan olahraga. Karena membawa nama kampung, setiap tim memiliki rasa bangga dan solidaritas yang kuat. Fenomena ini juga berkembang karena faktor ekonomi. Banyak operator sound system menyadari bahwa kompetisi seperti ini bisa menjadi ajang promosi gratis bagi usaha mereka. Tim yang dikenal memiliki audio paling keras dan paling gahar biasanya akan lebih sering disewa untuk acara pernikahan, festival desa, hingga hajatan besar lainnya. Maka tidak heran jika banyak peserta berlomba tampil semaksimal mungkin demi membuat nama mereka terkenal. Masuknya internet dan smartphone ke desa-desa India juga membuat budaya ini semakin besar. Anak-anak muda Bengal mulai belajar membuat lagu remix sendiri menggunakan aplikasi gratis di ponsel atau komputer. Mereka merekam pertarungan sound system lalu mengunggahnya ke media sosial. Video-video tersebut perlahan viral karena memperlihatkan suasana unik dengan tumpukan speaker raksasa dan suara bass yang terasa seperti mengguncang udara. Selain menjadi hiburan dan ajang gengsi, budaya sound system di Benggala Barat juga perlahan membentuk identitas sosial bagi banyak anak muda desa. Tidak sedikit pemuda yang sejak kecil sudah terbiasa melihat ayah atau kakaknya ikut merakit speaker dan menghadiri sound battle. Dari situlah muncul rasa bangga terhadap budaya audio lokal mereka.
Bahkan beberapa tim memiliki nama khusus, logo, hingga ciri khas suara masing-masing agar mudah dikenali ketika tampil di arena kompetisi. Di beberapa desa, persiapan sound battle bisa dilakukan berhari-hari sebelum acara dimulai. Warga saling membantu memasang kabel, mengangkat speaker, hingga menghias kendaraan pembawa sound system. Ketika malam perlombaan tiba, suasana desa berubah total menjadi lautan suara dan cahaya. Jalanan yang biasanya sepi mendadak dipenuhi kerumunan warga, pedagang makanan, dan anak-anak muda yang datang hanya untuk merasakan dentuman bass raksasa yang sudah menjadi bagian dari budaya unik pedesaan Bengal. Berbeda dengan kompetisi DJ biasa, sound battle di Benggala Barat sering dilakukan secara bersamaan. Dua tim atau lebih langsung memutar musik dalam waktu yang sama sambil saling adu volume dan kekuatan bass. Penonton berdiri di tengah arena diapit oleh dua kubu speaker yang terus menghantam udara dengan dentuman ekstrim. Bagi orang yang belum terbiasa mungkin terasa kacau, tetapi bagi penggemarnya justru sensasi itulah yang membuat acara ini terasa seru dan memacu adrenalin. Sebagian besar kompetisi diadakan pada malam hari, kadang bersamaan dengan festival desa atau acara keagamaan, dan kadang dibuat khusus hanya untuk lomba sound system. Arena biasanya dihiasi lampu kelap-kelip, ornamen warna-warni, hingga simbol budaya lokal. Truk pembawa speaker pun dimodifikasi semenarik mungkin agar tampil mencolok di tengah keramaian. Namun di balik kemeriahannya, budaya sound system ini juga mengundang banyak kritik. Tingkat kebisingan yang dihasilkan seringkali melewati batas aman bagi pendengaran manusia. Banyak sound system diketahui menghasilkan suara di atas 100 desibel, angka yang berisiko menyebabkan gangguan telinga jika didengar terus-menerus. Warga sekitar pun kerap mengeluhkan rumah mereka bergetar akibat dentuman speaker yang berlangsung hingga larut malam. India sebenarnya memiliki aturan ketat mengenai penggunaan pengeras suara di malam hari. Tetapi ketika festival atau sound battle berlangsung, aturan itu sering diabaikan karena antusiasme masyarakat yang begitu besar. Bahkan pernah terjadi kericuhan saat polisi mencoba menghentikan acara dan menyita sound system yang masih dipakai lewat tengah malam. Warga marah karena merasa hiburan mereka dirusak secara paksa. Meski sering dipandang negatif oleh sebagian orang, para penggemar sound battle tetap menganggap budaya ini sebagai hiburan rakyat yang lahir dari kehidupan desa. Bagi mereka, dentuman speaker bukan sekadar suara bising, melainkan simbol kebersamaan, kebanggaan kampung, dan cara sederhana masyarakat pedesaan Bengal mencari hiburan di tengah kerasnya kehidupan sehari-hari.